Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Belajar TV, kali ini ada di perumahan Rakila Residen Cilebut. Kemudian CEO-nya ada di sini nih, Pak Ama. Mungkin panggilannya Pak Ama, tapi nama panggilnya Muhammad Abu Bakar. Muhammad Abu Bakar. Kemudian beliau ini senior dari DPS gitu. Wilayah Bogor ya, Pak Ama? Ya betul, saya mainnya dari Bogor ya. Ini kemudian ada berapa unit, Pak? total 38 unit rumah dan 4 kios. 4 kios. Iya. Harga berapa tuh dari mulai? Range dari mulai harga, kalau kios sih kita jual dari mulai 280. Oh, kios 280. Dan sudah sold out. Udah sold out. Tinggal satu yang kita pakai buat kantor pemasaran. Oh, kantor pemasaran ya. Kalau rumah range-nya dari mulai 430 sampai 875. Oh, lebih mahal rumah ya berarti ya? Ya, mahal rumah. Itu luas tanah berapa, luas bangunan berapa? Terkecil luas bangunan 36, tanahnya 60. Ya. Terbesar itu luas bangunan 70, 2 lantai. Ya. Tanah minimal 105. Itu semua skema tanpa bank ya? Semua tanpa bank. Iya nih. Nah nih sahabat Raja Onto TV ini kalau mau beli perumahannya Pak Ama, Pak Abu Bakar ya, silahkan berhubungan. Jadi tidak sulit ya. Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa asuransi, memangkas semua biaya-biaya administrasi Pak ya. Betul. Masya Allah. Iya. Syarat-syaratnya apa aja Pak? Kalau untuk misalkan pegawai gitu? Ya, biasalah syarat standar ya, Standar, ya. KTP, KK, laporan keuangan atau rekening koran, Iya, iya, standar aja. Standar ya. Iya, karena yang penting dari semuanya kan karakter ya. Ya. Ya kita lihat ada karakter ya, ya. Percuma dia uangnya banyak, analisanya bagus, karakternya nggak bagus ya, percuma tentunya juga tengah gitu. jalan macet ya. Betul. Punya duit kamu bayar. Ya, karena kita kan berhubungan itu kan 10 tahun lah kan, Iya, kan iya. sampai 10 tahun. Maka karakter itu sangat penting. Betul. Yang penting karakter, biarpun mereka penghasilannya pas-pasan, kalau memang niatnya baik, dia akan mendulukan pembayaran utangnya ya, daripada dia beli yang lain. Betul. Iya. Pak Ama mungkin ngobrol enak di dalam kali ya? Silakan, iya. silakan untuk mantap. Pakai aja mantap. Ya, kita lanjutkan lagi ya, Pak Ama. Ya. Pak Ama, sebelum ke properti syariah kan dulu mungkin kan konven ya? Iya. Konven ya? Awalnya konven. Konven terus. Baik sebagai developer maupun sebagai kontraktor. Itu kendalanya apa Pak? Sehingga Bapak bisa mau beralih ke syariah? Mungkin pasti ada suka dukanya Pak ya? Ya pasti Bang, memang perjalanannya cukup panjang ya. Iya. Dari konven ke menuju syariah itu. Iya. Jalannya cukup panjang, tapi yang saya rasakan adalah bahwa yang konvensional itu gak banyak sih sebetulnya yang hilang. Yang itu orang cuma satu, tapi satu ini fatal kalau hilang. Itu keberkahan Bang. Amin. Iya betul. Iya. Ketika keberkahan itu hilang, dan itu terjadi ketika saya menjalani yang konven, saya sendiri bingung gitu loh. Ini uang larinya kemana, dinikmatin nggak bisa gitu kan ya. Wah banyak sekali kalau diceritakan, sangat banyak sekali. Iya. Tapi intinya semua itu ketika keberkahan itu Allah cabut dari kita karena perilaku kita, karena bisnis kita yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya itu musibah yang terbesar buat kita. Hidup tidak tenang, gitu kan ya. Jalan hidup itu banyak rintangan dan lain-lain banyak kalau mau diceritakan Pak. Tapi intinya semuanya itu ya keberkahan yang tidak ada ketika kita menjalankan konven. Tapi kan ibaratnya kan duitnya banyak, artinya dibayar sama bank cash. Ya. Uangnya ini yang tadi Pak Ama bilang nggak tahu kemana, atau dibeliin lagi lahan-lahan untuk proyek baru atau bagaimana? Iya, matematika ya Pak Anton ya. Kita boleh punya matematika, tapi Allah juga punya matematika dan kita akan tunduk dengan matematikanya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya, pada Iya, akhirnya iya. ke situ Pak Anton. Iya, Kita boleh menghitung, oh ini keuntungannya sekian. Tapi ya, ketika rezeki itu tidak diridhoi oleh Allah, ya hilangnya pun cepat, datangnya cepat, hilangnya pun cepat gitu. Subhanallah. Iya. Masya Allah. Jadi saya nggak mau lagi tuh tunduk dengan matematika kita. Kita Iya. mau punya matematika kayak apa? Pada akhirnya kita tunduk dengan matematikanya Allah, Pak Anton. Iya, iya. Ya, karena apa? Kita ini cuma berikhtiar untuk menjemput rizki
yang Allah sudah tentukan rezeki itu. Ya. Bukan sekarang Allah tentukan. Waktu di rahim. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Benar, Allah betul. sudah tentukan. Betul, 50.000 Rezeki kita seperti apa, Betul. banyaknya seperti apa, kapan turunnya, itu sudah ada semua gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Masa kita menjemput rezeki yang dari Allah itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh yang memberi rezeki? Iya, iya, nggak berkah. Itu tidak Nggak berkah. Ketika dia berkah, ya sudah, hanya hitungan yang ada bantuan. Iya. Keberkahan nggak ada, kita juga nggak bisa menikmati. Benar. Terus mau apa hidup kalau seperti itu gitu kan? Betul. Gitu. Akhirnya kembali kita stuck gitu ya. Stuck artinya bingung apa yang harus dijalankan gitu. Nah, sampai ke hijrah ke syariah ini ceritanya bagaimana? Agak panjang. Awalnya memang ya ngaji akidah, ngaji muamalah, tahu lah. Oh, ternyata kita ini salah, Pak. Ya, salahnya sebetulnya simpel kan, Tom ya. Kita sudah diajari sama ustaz kita kan, alim qoblal qaul wal amal gitu kan. Iya, betul. Cuma kita berpikir alim qoblal qaul wal amal itu artinya ilmu sebelum bicara dan berperilaku atau berbuat itu ilmu dulu. Di bidang ibadah. Iya. Ternyata enggak. Memang kita mau sholat kita pelajari hukumnya, wajibnya, sunnahnya, afdolnya kita pelajari. Kita mau puasa kita pelajari semua. Dari kecil tuh ya. Iya, dari kecil. Tapi ada yang terluput dari saya atau dari kita semua mungkin Pak ya. Ketika kita mau dagang, ketika mau berusaha, mau berbisnis, ngikutin Nasrani. Kita ikutin yang dari Yahudi. Gitu loh. Karena maklum lah kita tinggal di negara ini seperti ini. Kapitalis. Itu ya alhamdulillah perkembangan sekarang ada ustadz yang bisa kita ikuti keilmuannya juga mumpuni, ya kita nggak perlu ragukan. Alhamdulillah Allah memperkenalkan saya dengan beberapa ustadz yang akhirnya saya jadi panutan saya bisa ikut dengan ustadz itu dan subhanallah ya sekarang nggak ada kata tidak bisa karena semuanya itu sudah tersedia gitu dengan teknologi sekarang dan ustadznya juga memang proaktif gitu kan. Kalau dulu kan mungkin teman-teman masih udah tahu ini riba, cuma mau seperti apa nih solusinya apa nggak gitu. ngerti, ilmunya nggak ada. Tapi kalau ustadz sekarang kan enggak. Iya, udah dikasih. Ada beberapa ustadz bukan cuma tahu teori tapi memang dia juga pelaku bisnis itu sendiri. Praktisi ya. Jadi dia melakukan bukan hanya teori. Iya, nih pakai akad ini ya, katakanlah pakai akad istisna ya. Kalau dulu bingung, masa kita apa sih? Akad istisna. Kalau sekarang kan kita udah dapat dari ustadznya. Udah ada draftnya ya. Nah, kita tinggal ngikut. Masya Allah. Kemudahan dari Allah lah. Kemudahan betul. Iya. Kan Allah janji kan kalau kita hijrah karena Allah akan Allah ganti lebih baik katanya kan gitu. Betul. Ternyata lebih baiknya sekarang mungkin saya tanya Pak Ahmad, lebih baiknya dalam hal keuangan saja ataupun dalam keberkahan, tapi kan berkah nomor satu ya. Tapi dalam hal finansial juga kan juga penting juga kan. Ya. Nah kira-kira apa suka dukanya Pak? Ya. Lebih enak mana? Misalnya konven dengan properti syariah tanpa bank nih, menurut Pak Ahmad secara pribadi. Gini Bang. Jadi yang terpenting yang tadi saya bilang itu keberkahan. Apa sih keberkahan? Keberkahan itu kan kalau ulama kita atau kita bilang dia ada khair. Bertambahnya kebaikan. Apa kebaikan itu? Yang saya rasakan itu semua bertambah, Pak. Amin. Iya. Kalau harta itu hanya sebagian kecil dari Iya. Titipan Pak. Ada titipan. Gitu. Kita nggak tahu seberapa, kita nggak tahu sampai kapan. Gitu, Iya. Tapi kebaikannya itu lebih dari itu. Artinya kebaikan dalam kita berpikir lebih tenang. Iya. Bayangkan aja Pak Anton, dulu saya waktu masih melakukan riba, konven, saya memang punya hutang di lembaga keuangan gitu. Maka mau bangun tidur, baru ngambil wudhu aja sudah terpikir, oh ini hari ada yang jatuh tempo. Gak khusyuk ya. Gimana kita mau hidup tenang? Iya. Kita sholat subuh aja belum, kadang-kadang sholat subuh itu pikirannya utang. Pikirannya ini hari jatuh tempo. Masya Allah. Bukan ratusan ribu jatuh temponya, puluhan juta sebulan. Bayar apa? Bayar bunga kan Ton? Astagfirullahaladzim. Bukan bayar utang pokok, bayar bunga aja. Subhanallah. Nah, itu semua sekarang tidak ada ketika saya hijrah ke itu. Jadi itu aja ketenangan itu luar biasa yang saya dapatkan. Dan subhanallahnya ya, ketika memang kita menjalankan ini sesuai dengan syariat itu, ketenangan itu muncul, keberkahan muncul, rumah tangga enak, dengan istri hubungan jadi bagus, dengan
anak hubungan jadi bagus. Amin, amin, amin. Dengan rekan kerja hubungan jadi bagus gitu. Ditambah lagi nih karena saya di properti syariah Pak Anton ya, hubungan dengan konsumen pun bagus Pak Anton. Karena apa? Ya kita berhubungan akan lama kita berhubungan, kita seleksi mereka sampai seleksinya cukup mendetail gitu kan tentang pemahaman, keislaman dia. Karena apa? Saya berusaha berapapun yang saya jual, pembelinya itu kan saudara kita Pak. Iya, Ya. sama muslim ya. Iya, sesama muslim kita tetap menjalin setidaknya selama dia tinggal di perumahan yang kita bangun. Gitu. Iya, iya. Itu Pak Anton. Jadi keberkahannya Pak Ama ini kebaikan ke anak, ke istri, ke konsumen, banyak hal ada kebaikannya. Banyak hal luar biasa ya dia. Iya, itu yang kalau Jadi disimpulkan ya keberkahan itu sendiri Pak Anton. iya. Iya. Ini ngomong-ngomong aja nih, kita sholat dulu nyambung kali. Siap, insya Allah. Karena nomor 1 itu. Betul. Sudah dipanggil. Ini nomor 2. Nah, ini gampang. Nomor 10 ini. Betul, Pak Anton. Sebelum ke properti syariah tidak ada keberkahan, terus yang ada mau wudhu aja mikirin utang jatuh tempo gitu. Apa sih yang tidak ada keberkahannya di pada waktu itu konven? Apa keburukannya dan apa kebaikannya pada waktu itu syariah? Yang jelas keburukannya tadi ya tidak ada keberkahan, dan kalau keberkahan sudah tidak ada itu tidak ada yang baik di dunia ini Pak Anton jadinya Pak Anton. Iya. Iya, karena hidup jadi nggak enak, hidup tidak tenang, hubungan dengan keluarga juga tidak baik. Maaf ngomong sampai kendaraan pun kadang-kadang jadi rewel sama kita gitu. Oh, Jadi mogok lah atau apa gitu ya? Iya, macam-macam lah yang kita alami. Betul. Saya berkata pada sahabat ketika ontanya nggak mau jalan, sahabat bukan pecutin ontanya gitu, dia lihat salah apa saya, onta saya ini kok bandel amat, Iya. gitu kan? Gitu Bukan digebukin ya, kan, ontanya. saya dosa, iya. Saya juga kan pada akhirnya berpikir seperti itu. Introspeksi ya Pak ya? Introspeksi. Betul. Ada yang salah apa nih? Gitu. Betul. Alhamdulillah orang menunjukkan jalan kebenaran, jalan keberkahan. Alhamdulillah Pak Anton. Iya. Dan yang jelas yang saya rasakan, Iya. gitu, dan saya juga sering kasih motivasi buat teman-teman gitu. Iya, betul. Dulu saya ini perokok, terus saya berhenti perokok. Dulu saya bisa 3 bungkus Pak Anton satu hari. Satu hari. Gitu. Tahun 96 saya berhenti. Itu belum ada tulisan merokok berbahaya, belum ada tuh. Belum ada ya. Ya, tapi pada akhirnya saya sakit gitu kan. Saya urut-urut ini perkaranya rokok nih. Oh, gitu. Saya berhenti merokok. Setelah saya berhenti merokok kan saya merasa enak, nyaman. Betul, nyaman gitu ya. Badan enak, bernapas lega, baju nggak pada bolong-bolong gitu Iya, kan. Karena rokok kretek ya. Iya. Kok saya dulu bodoh amat ya saya merokok gitu. Iya. Nah, sama ke Pak Anton ketika saya hijrah, dulu saya pakai bank begini ini. Ketika saya hijrah, maaf ngomong ya, kok bodoh amat dulu gitu saya pakai riba gitu loh. Karena dulu belum ngaji kan. Nah itu ya memang Jadi tambah hidayah lah ya. Hidayah. Kita memang Islam Betul. dari lahir. Iya, betul. Tapi bagaimanapun kan taufik, hidayah itu kita perlu dari Allah itu terus menerus Iya, gitu loh. Iya. Berarti di konven ini banyak dukanya bukan banyak sukanya Pak ya? Banyak dukanya Pak Anton. Nah sekarang berarti kalau di syariah ini banyak sukanya. Sukanya apa aja Pak? Subhanallah, saya bilang gini Pak Anton, properti syariah itu baik ya. Iya. Properti syariah itu baik, pasti karena ada nama syariah di Iya. situ, ya. Tapi yang saya lakukan sekarang ini properti syariah tanpa bank, itu bukan baik Pak Anton. Indah. Oh indah, masya Allah. Iya. Lebih dari baik Pak. Lebih baik, kalau indah pasti baik gitu Pasti Pak baik, Anton, benar. gitu loh. Kenapa? Saya bekerja dengan lebih tenang. Iya. Ya, saya punya hubungan yang tadinya hutang saya rubah jadi syirkah, jadi syarikat, Iya. gitu kan. Mungkin Pak Anton juga kenal beberapa teman syarikat saya. Iya. Seperti bersaudara dengan sesama syarikat, Iya. gitu. Bahkan yang lebih indah lagi saya katakan Pak Anton, saya dengan konsumen saya pun hubungannya seperti saudara. Memang kita bersaudara Pak Anton. Iya betul. Gitu. Dari Adam dan Hawa. Nah, jadinya yang paling tidak ada di proyek properti yang konven, satu, hubungan
silaturahmi atau silaturahim dengan konsumen Putus. yang terputus. Cuman bisnis aja. Iya, kalau kita menjalankan yang katakanlah syariah juga katakanlah, tapi tidak langsung ke developer, saya katakan gitu Pak Anton. Ya, ada bank. Selesai kita dibayar sama bank, selesai. Putus, Gitu. betul. Tapi ketika kita pakai KPR-nya KPR developer, ya kan? Setidaknya 10 tahun Terus berhubungan. berhubungan karena dia masih, kita masih ada terikat akad utang piutang dengan dia. Masya Allah. Jadi diharapkan setelah lunas utang piutangnya pun kita tetap bersaudara. Ya. Mungkin Idul Dan kita Fitri. kan berharap juga, Panton, kita bangun rumah, katakanlah nggak usah banyak-banyak, 20 rumah, 30 rumah, Iya. dihuni, orang terbantu dengan apa yang Iya. kita hasilkan. Betul. Dia menghuni aman, nyaman, tenang, hubungan kita dengan baik. Betul. Saya berharap terus terang, saya didoakan oleh mereka. Amin. Iya. Betul. Bayangkan kalau kita punya 100 rumah, ada 100 konsumen kita yang mendoakan kita. Iya. Maka ngomong Panton, masa lalu kita kan dikonvert kan kelar. Masya Allah. Gitu kan ya. Kita perlu doa, kita nggak tahu doa itu akan terkabul dari mulutnya siapa. Iya, betul. Mungkin kita berdoa Allah tidak kabulkan. Iya, betul. Tapi yang mungkin dari mulut konsumen kita, dia merasa terbantu, dia angkat tangannya, bisa jadi itu yang diijabah. Betul. Nah ini yang saya bilang itu properti syariah baik, tapi properti syariah yang KPR developer yang tanpa bank itu indah banget. Indah ya. Iya. Dan saya merasakan itu. Nah, ini kan mungkin Pak Amam merasakan indahnya properti syariah. Banyak yang saya dengar di luar sana ada yang gagal. Iya. Gagal entah karena sebagai leadernya cara menghitungnya beda dengan konven kan. Iya. Kalau konven kan mau cicil 15 tahun, 20 tahun kita nggak mau urusan ke bank. Iya. Dilunasin sama bank. Nah begitu properti syariah tanpa bank ini kan benar-benar harus dihitung. Ada yang sampai urusan polisi, saya dengar-dengar kan, ada yang di penjara gitu kan. Iya. Berarti buat Pak Ama indah. Mungkin buat orang lain kok begini kan gitu kan. Nah, ada apa nih Pak Ama bisa mengatakan indah? Ilmu apa yang Pak Ama terapkan sehingga mereka yang gagal itu kenapa gitu?